Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiolira Manubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23 517 22236. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang creating QGIS plugin using Plugin Builder and Qt Designer. Fungsi plugin builder yang terdapat pada software QGIS. Menurut Westra tahun 2014, plugin builder merupakan alat yang sangat berguna dalam perangkat lunak atau software QGIS dan dirancang untuk membantu pengguna dalam proses pengembangan plugin baru dengan memanfaatkan template standar tertentu maupun kerangka dasar yang mencakup struktur folder dan file. Template ini sendiri mencakup berbagai file penting seperti init.py yang berfungsi sebagai file inisialisasi bagi plugin dan metadata.txt yang berisi informasi metadata tentang plugin tersebut. Selain itu, plugin builder juga mencakup file research.krc guna mendeklarasikan sumber daya yang digunakan dalam plugin dan research.py di mana file research.krc termasuk salah satu hasil dari tahap kompilasi file.krc. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil berupa file plugin upload.py sebagai file paling penting dalam template ini karena berisi logika utama dari plugin serta file konfigurasi dan sumber daya yang diperlukan untuk plugin mencakup icon.png untuk icon default pada plugin terbangun. Plugin yang dikembangkan menggunakan plugin builder akan dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam sistem QGIS dan dikelola melalui QGIS Plugin Manager. File yang di-generate oleh plugin builder saat akan membuat template plugin. Penggunaan plugin builder untuk membuat template plugin memiliki beberapa file khusus yang dihasilkan untuk mendukung pembangunan plugin berbasis Python. File ini mencakup wrmi.py, wrmi.dialog.py, dan compile.bat. File wrmi.py sendiri merupakan file utama yang berisi logika inti dari plugin termasuk inisialisasi dan implementasi fitur utamanya guna menampilkan lokasi pengguna dengan susunan source code untuk mengakses dan menampilkan data dari lokasi terpilih. Berbeda dengan file wrmi.dialog.py yang berperan dalam mendeklarasikan antarmuka pengguna atau dialog yang digunakan oleh plugin, termasuk penentuan widget, tata letak, dan interaksi dengan pengguna. Sedangkan compile.bat merujuk pada script batch yang dirancang untuk sistem operasi Windows dan digunakan dalam proses kompilasi atau pembangunan plugin. Ketiga file ini akan dilakukan generate guna membantu pengelolaan dari proses pengembangan plugin, mulai dari implementasi logika dan antarmuka pengguna hingga tahap kompilasi dan distribusi plugin. Menurut Herdiansyah dan kawan-kawan, tahun 2022, generate perlu dilakukan karena dapat memberikan solusi baru dalam memberi suatu kemudahan serta mempercepat tahap pembangunan atau pembuatan plugin tertentu dengan source code yang ringkas dan mudah dikembangkan. QGIS API atau Application Programming Interface. Menurut Lowhead tahun 2017, QGIS API adalah kumpulan fungsi yang memungkinkan pengembangan berinteraksi dengan QGIS dan bersifat terbuka atau open source di mana hampir identik dengan struktur C++ sehingga dapat diakses melalui PyQGIS. API ini umumnya digunakan untuk melakukan pembuatan skrip, plugin, hingga aplikasi GIS kompleks lainnya. Komponen utama dari QGIS API terdiri dari beberapa bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi khusus, meliputi core library untuk manajemen data spasial, GUI library untuk membangun dan mengelola antarmuka pengguna, dan analisis library untuk berbagai jenis analisis spasial. Selain itu, server API juga memungkinkan pengguna QGIS melalui server GIS yang menyediakan layanan peta dan data melalui protokol web guna memperluas kemampuan QGIS sendiri sesuai dengan kebutuhan dari analisis data sederhana hingga pengembangan aplikasi GIS yang kompleks. Fitur atau fasilitas dari plugin WRMI yang telah dibangun. Plugin WRMI termasuk plugin yang memudahkan pengguna untuk menampilkan dan mengelola titik koordinat lokasi yang ditentukan. Fitur utamanya mencakup kemampuan dalam menampilkan latitude dan longitude dalam berbagai format. Menurut Galavis tahun 2022, plugin WRMI juga mampu melakukan integrasi dengan peta interaktif yang memungkinkan pengguna untuk memilih lokasi tertentu dan menempatkan pin secara presisi berisi kedua informasi titik koordinat. Hubungan QGIS API dengan plugin WRMI sendiri memungkinkan untuk melakukan geocoding dan reverse geocoding di mana dapat mengubah alamat menjadi koordinat dan sebaliknya sehingga memiliki kompatibilitas yang luas dengan berbagai platform.
Fitur lainnya yang terkandung pada plugin ini yaitu terdapat menu cancel untuk menutup jendela desain plugin setelah menampilkan titik koordinat mencakup latitude dan longitude dari titik area atau wilayah tertentu. Fleksibilitas yang dihasilkan dari pengembangan plugin Wear MI memudahkan akses di waktu kapan saja. Hal ini menjadikan plugin Wear MI sendiri sebagai alat yang berguna bagi individu maupun bisnis berdasar dengan informasi geografis akurat. Logik atau algoritma yang diterapkan pada fitur atau fasilitas dalam plugin Wear MI. Plugin Wear MI umumnya menerapkan beberapa algoritma utama untuk menampilkan titik koordinat wilayah yang dipilih. Menurut Saidatin dan kawan-kawan tahun 2019, salah satu metode yang banyak digunakan adalah reverse geocoding, di mana plugin akan mengambil koordinat geografis seperti latitude dan longitude dari titik area yang dipilih oleh pengguna dan mencari lokasi atau alamat yang cocok dalam basis data yang tersedia. Plugin ini juga memungkinkan memanfaatkan query basis data geografis besar mencakup OpenStreetMap atau datasheet file wilayah lain untuk menemukan titik area sesuai dengan koordinat yang diberikan. Inti dari semua metode ini adalah mengubah koordinat geografis menjadi informasi yang mudah dipahami, seperti nama wilayah atau lokasi administratif. Algoritma-algoritma yang tersusun memiliki tujuan utama guna mengonversi koordinat geografis yang diberikan menjadi informasi yang lebih bermakna dan mudah dipahami bagi pengguna. Selanjutnya, kita akan beralih pada penjelasan tentang source code dari compile.bat, wheremi.py, dan wheremidialog.py. Nah, sudah tertampil source code dari file compile.bat, wheremi.py, dan wheremidialog.py yang dibuka dalam software Visual Studio Code, di mana pada file compile.bat terdapat source code echo off yang berfungsi untuk mematikan tampilan perintah yang sedang dieksekusi di jendela command prompt. Dilanjutkan dengan call. Di sini call berfungsi untuk memanggil script 04 w underscore n dan kitty 5 serta py3. Dilanjut dengan echo on yang berfungsi untuk menghidupkan kembali tampilan perintah yang sedang dieksekusi di jendela command prompt, dan yang terakhir yaitu script pyrcc5 yang digunakan untuk mengompilasi berkas research.qrc menjadi berkas Python yang bernama research.py. Kemudian kita beralih pada source code dari file wheremi.py, di mana source code ini termasuk uh, sebuah header komentar yang memberikan informasi tentang plugin seperti deskripsi, tanggal pembuatan, dan juga terdapat uh, hak cipta serta lisensi. Dilanjutkan dengan from PYKit 5 ini yang berfungsi untuk mengimpor berbagai modul yang diperlukan dalam plugin termasuk modul PYKit 5 dan QGIS. Kemudian terdapat kelas dari WebMI yang berfungsi untuk mengimplementasikan plugin QGIS, di mana terdiri dari init yang berfungsi untuk menginisialisasi referensi ke antarmuka QGIS atau IFS. Dilanjut dengan devtr yang berfungsi untuk metode dalam mendapatkan terjemahan string menggunakan API terjemahan Qt. Selanjutnya terdapat add action, di mana add action ini merupakan metode untuk menambahkan icon toolbar ke dalam toolbar QGIS. Kemudian terdapat GUI yang merupakan metode untuk membuat entry menu dan icon toolbar di dalam GUI QGIS. Dilanjut unload yang berfungsi untuk metode dalam menghapus item menu plugin dan icon dari GUI QGIS saat plugin dibongkar nantinya. Kemudian dilanjut dengan run yang berfungsi untuk metode dalam menjalankan plugin, dan yang terakhir yaitu terdapat display at point yang berfungsi untuk menampilkan koordinat titik yang diklik pada kanvas peta nantinya. Kemudian kita beralih pada file wheremidialog.py, di mana script ini atau source code ini merupakan header komentar yang berisi informasi tentang plugin seperti deskripsi, tanggal pembuatan, hak cipta, dan lisensi, sama seperti pada file wheremi sebelumnya. Dilanjut dengan import os hingga from
PyKit 5 yang berfungsi untuk mengimpor modul yang diperlukan termasuk modul PyKit 5 dan fungsi UIC serta fungsi untuk memuat file dari UI sendiri. Dilanjutkan dengan form class. Form class di sini berfungsi untuk memuat file.ui yang didefinisikan oleh Qt Designer untuk mendefinisikan tata letak dan widget dari dialog. Dilanjutkan terdapat kelas dari WebMI Dialog yang digunakan untuk mengimplementasikan dialog untuk plugin WebMI. Kemudian terdapat init. Init di sini berfungsi untuk memanggil konstruktor superclass dan mengatur antarmuka pengguna dari file.ui menggunakan self setup UI. Dilanjutkan dengan move event yang berfungsi untuk menyimpan posisi dialog setiap kali dialog dipindahkan. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan running dari source code yang telah tersusun, tetapi sebelumnya kita harus melakukan save terlebih dahulu dari ketiga file tersebut. Kemudian kita beralih pada file manager dengan alamat seperti yang tertampil dengan melakukan generate pada file compile.bat menggunakan metode double click. Di sini kita telah melakukan generate dan kita kembali pada file plugin untuk melakukan atau mengubah zip dari file WebMI. Tetapi di sini saya telah melakukan perubahan file WebMI berformat zip. Dilanjutkan kita membuka software QGIS. Dalam software QGIS, kita akan melakukan penambahan atau install plugin yang telah kita buat. Di sini saya sudah melakukan install dari hasil pluginnya, tetapi saya akan mencontohkan cara menginstal plugin dengan cara membuka plugin bagian manager. Kemudian kita beralih pada install from zip untuk memasukkan zip file dari file WebMI yang telah kita jadikan zip sebelumnya. Kita buka ke app data, roaming, QGIS 3, profiles, default, kemudian Python, plugins, dan di sini kita memilih menu file wrmi.zip, open, kemudian kita akan melakukan install plugin. Tapi di sini saya sudah menginstal pluginnya. Kita akan coba untuk menjalankan apakah plugin tersebut berfungsi atau tidak dengan menambahkan terlebih dahulu layer atau vektor layer. Di sini kita mengklik titik 3 untuk memilih data vektor layer yang akan ditambahkan. Kita ambil contoh kecamatan di Gunung Kidul dengan menambahkan bentuk shapefile. Klik open, kemudian kita klik add. Di sini dapat tertampil wilayah dari area kecamatan di Gunung Kidul. Kemudian kita akan mengaplikasikan plugin yang telah tersusun, yaitu plugin WebMI. Kita coba memilih titik atau menentukan titik untuk mendapatkan atau menampilkan titik koordinat. Di sini tertampil titik koordinat dari wilayah yang kita pilih. Kemudian kita juga dapat memanfaatkan menu close untuk menutup jendela dari plugin WebMI. Sekian visualisasi dari praktikum acara 10 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.